Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat merayakan Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Kiranya berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Minggu Paskah 4 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34a dilanjutkan dengan ayat 37 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah merayakan kebangkitan. Pada hari ini kita merayakan pesta terbesar dalam gereja kita, yaitu pesta kebangkitan Kristus pada hari Minggu Paskah ini. Pesta ini adalah pesta terbesar dalam gereja kita karena kepercayaan kita adalah kepercayaan akan kebangkitan Kristus, bukan hanya kepercayaan pada kelahirannya, tetapi terutama pada kebangkitannya. Tetapi mengapa ini adalah pesta terbesar? Saudara-saudari terkasih, setiap orang lahir. Yesus juga lahir. Dilahirkan itu biasa, itu normal. Setiap bayi lahir dari ibunya. Setiap orang mengalami bahwa ia dilahirkan, dan Yesus juga demikian halnya. Tapi siapa yang bangkit dari kematian? Tidak ada orang lain selain Kristus. Itu adalah hal yang membuat banyak perbedaan. Semua orang dilahirkan, tetapi tidak ada orang yang bangkit dari kematian dan menjalani kehidupan yang kekal. Hanya Kristus sendiri, bukan hanya karena Yesus adalah seorang nabi besar, tetapi karena Dia adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk bangkit dari kematian dan membangkitkan orang mati, seperti yang dilakukan Yesus membangkitkan Lazarus dan Dorcas. Yesus memiliki kuasa itu karena kuasa itu berasal dari Allah, dan Dia sendiri adalah anak Allah, dan itulah alasan mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita percaya pada kenyataan bahwa Tuhan telah menjadi manusia sama seperti kita, kecuali melakukan dosa. Cara Tuhan mengungkapkan dirinya kepada kita berbeda dengan cara yang dipikirkan dunia ini. Jika Tuhan benar-benar ingin menjadi manusia, menderita, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian, itu adalah kehendak Tuhan. Itulah cara Allah mengungkapkan cintanya yang besar kepada kita. Untuk dunia yang semakin tidak percaya ini, gereja tanpa kenal lelah memproklamirkan kebangkitan dan kehidupan abadi kepada banyak orang untuk memastikan dan meyakinkan mereka bahwa kepercayaan kita adalah kepercayaan akan kebangkitan. Tanpa kebangkitan, Yesus mati sia-sia. Melalui kebangkitannya, Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kematian, kehidupan kekal,
ada kerajaan Allah di atas segalanya. Ada keselamatan di mana ada kesatuan kekal, di mana Allah kita adalah raja dari semua orang, dari semua ras, suku, bahasa, bangsa, dan budaya. Melalui kebangkitannya, Yesus membuat semua hal menjadi jelas, tidak ada lagi yang disembunyikan, dan semua hal terungkap. Dan orang-orang Yahudi mengerti apa yang dikatakan Yesus, yakni, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali." Murid-murid Yesus mengetahui bahwa itu bukanlah bait Allah di Yerusalem, tetapi bait tubuhnya. Mereka menghancurkan tubuh Yesus, memakunya di kayu salib, dan Yesus wafat. Yesus pun bangkit pada hari ketiga. Dan Maria Magdalena serta Simon Petrus dan murid-murid lainnya pergi ke kuburan pagi-pagi sekali. Tetapi Yesus tidak ada di sana karena Dia telah bangkit. Jika kita membayangkan apa yang terjadi pada mereka, mereka mungkin berkata, "Sesungguhnya Dia adalah Anak Allah, Tuhan," saat berlari pulang dengan kesedihan, bercampur kegembiraan dan keheranan. Hal itulah yang dikatakan oleh perwira di Gunung Golgota ketika kegelapan menutupi tempat itu dan tirai sinagoga tercarik menjadi 2, katanya, "Sesungguhnya Dia adalah Anak Allah." Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini kebangkitan Kristus yang kita rayakan adalah warisan kita, yakni bahwa kita percaya akan kebangkitan. Jika Tuhan telah mengambil wujud sebagai manusia secara jasmani, sekarang Dia ingin berwujud di dalam hati gereja, di dalam hati semua umat beriman di seluruh dunia. Pada hari ini, Yesus hadir di sini pada Ekaristi Kudus ini. Ia ingin kita menjadi tubuh kebangkitan, membuat kebangkitan kembali hidup dalam diri kita dan gerejanya dan dalam kehidupan orang lain ketika kita menjadi pewarta kebangkitannya dengan perkataan dan perbuatan. Benar-benar kebangkitan telah dimulai di dunia ini. Itu terjadi ketika kita memiliki iman yang tulus dan benar, ketika kita percaya dan mengandalkan Dia, mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan Yesus membaharui kita, memberi kita Roh Kudus-Nya dan kita diubah. Pengalaman kebangkitan dialami juga ketika orang-orang menginginkan kehidupan yang telah mereka upayakan, ketika orang menjalani kehidupan yang benar, ketika orang berdosa kembali ke jalan Tuhan, ketika orang mampu menghadapi masalah hidup mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan karena iman mereka. Saudara-saudariku terkasih, kita bisa bertanya, apakah buah kebangkitan Kristus dalam hidup dan keluarga kita? Saat kita membaharui hidup kita, di sana buah dari kebangkitan dialami. Ketika sebuah keluarga memperbaiki hubungan mereka yang rusak, di sanalah kebangkitan itu dirasakan. Ketika setiap anggota keluarga peduli satu sama lain, membantu satu sama lain, di sanalah kebangkitan ditemui. Ketika kita menemukan orang tersenyum karena bantuan, kenyamanan, dukungan, dorongan, penghiburan kita, di sanalah kebangkitan itu ada. Ketika orang-orang memupuk kedamaian, ketika masyarakat memiliki kepedulian kepada yang miskin, yang menderita, di sanalah kebangkitan itu tampak. Ketika kita mengorbankan diri kita di atas salib hidup kita, di sanalah kebangkitan itu nyata,
karena kebangkitan datang setelah pengorbanan dan salib, dan tidak ada kebangkitan tanpa salib. Mari kita bawa kebangkitan dalam hati kita. Mari kita jalani pesan yang sangat esensial dari iman kita ini, sampai kebangkitan itu mencapai ujung bumi, bumi kehidupan kita yang konkret. Semoga demikian. Amin.